Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul. Kita ada di Subaltern Podcast. Sekarang kita ketemu sama orang yang oleh Iwan Fals digambarkan sebagai sarjana muda yang susah nyari kerja. Jadi ini kaum marginal yang sedang berspekulasi apakah selamanya akan menjadi marginal atau sukses jadi di masa depan. Begitu ya? Ya. Kang Opik. Siap. Dari Tasik. Dari Tasikmalaya, Tasik. Cipatujah. Cipatujah? Iya. Oh, ujung berartinya. Iya. Ujung. Saya tuh pernah ke Cipatujah itu teh 7 jam naik motor. Pantai. Pantai. Aduh, cuman ombaknya rada keeng itu di sana ya. Ada perkebunan karet. Oh, ada perkebunan karet. Iya, Iya, perkebunan itu karet. saya keluar dari perkebunan karet itu. Nah, tapi ya udahlah gak usah bahas itu. Kang, Akang saya dengar tadi di belakang layar gitu. Akang kuliah di kampus abal-abal. Iya, betul. Gimana tuh kampus abal-abal yang dimaksud tuh? Ya, gini, ceritanya itu tahun 2000. Jangan sebut nama. Siap, aman. Tahun Di sini somasi. 2022. Saya lulus tahun 2022, tepatnya itu bulan Juni Baru, 2014. tahun lalu ya? Wisuda tahun lalu, iya. Cuman dari waktu ke waktu itu ada beberapa kabar negatif bahwa kampus tersebut itu yang didirikan oleh yayasan itu ada kasus. Ya, yang pertama itu yang paling fatalnya itu ada jual beli jasa. Itu. Salah satu Salah yang satunya. paling fatal. Berarti Paling ada yang fatal. lainnya. Banyak. Banyak. Ada 43 poin. 43 kasus berarti. Kasus, iya. Nah, yang apa itu? Yang ijazah palsu. Jadi kampus itu universitas. Sekolah Bukan. tinggi. Sekolah tinggi. Oh, sekolah tinggi. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu ngeluarin ijazah palsu. Ijazah palsu. Gitu. Cuman sebagian juga ada yang asli. Akang asli. Asli cuman nggak keterima ijazahnya. Nah, Nggak asli. ada keterima. Jadi keburu kasus itu jadi ditutup, ijazahnya itu nggak keluar. Oh, jadi Akang udah kuliah sekian tahun, tapi ijazah nggak keluar gara-gara kampusnya. Gara-gara kampusnya tutup. Siapa yang bikin ijazah palsu di situ? Nah, mungkin ada oknum-oknum tertentu yang kerjasama sama yayasannya. Termasuk mungkin dari pusatnya juga ada. Cuman nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Itu desas-desus, tapi kampusnya ditutup. Iya, ditutup. Untuk ditutupnya itu kabarnya itu kemarin 2023 tahun baru itu ada surat dari Diktinya pusatnya langsung bahwa kampus itu sudah ditutup dan dilarang untuk melakukan proses mengajar. Akang tuh udah dapet ijazahnya, tapi nggak jadi keluar. kalau nggak keluar, Gak dapat ijazahnya. Jadi kan Akang udah dari 2022 udah dapet, iya, udah cuman keluar. karena proses kebanyakan jadi ada apa bualan-bualan tertentu karena pinnya belum keluar lah atau apalah ujung-ujungnya gak ada. Akang nggak bisa tuntut balik itu, kembalikan uang kami gitu bisa kan? Ada rencana, cuman harus ada kuasa hukum dan kuasa hukumnya itu meminta uang yang cukup lebih gitu. Ya muter-muter ke situ ya. Ujung-ujungnya duit. Iya, jadi pada akhirnya kaum marginal memang susah untuk berkembang karena kalau mau nuntut apa-apa haknya tetap aja butuh uang. Nah, tapi kan pengacara juga butuh uang memang sih. Betul. Kenapa nggak bikin paguyuban atau kelompok orang-orang yang ditipu kampus gitu? Ada. Termasuk satu angkatan saya ya, ada. Cuman karena mungkin waktu yang cukup lama akhirnya ya udahlah menerima kenyataan yang pahit. Oh gitu. Nah, berarti angkatan-angkatan sebelumnya juga ijazahnya bakal nggak diterima? Ada yang keterima, ada yang enggak. Ada juga yang sudah keterima tapi seri ijazahnya itu berbeda. Kayak jangan sebut nama ya. Punten, Akang teh jurusannya apa itu? D3 komputer akuntansi. Komputer akuntansi. Oh. Iya. Jadi gitu ya. Ngeri ya? Ngeri lumayan. Nah, tapi waktu Akang di kampus itu biasa aja pembelajaran mah atau si dosennya banyak yang tukang terlambat, bolos gitu atau? Kebetulan kan saya masuk 2019. Itu awal satu semester itu normal. Masuk ke kelas biasa, mengajar. Cuman pas tahun 2019 akhir itu kan ada COVID. Oh iya. Ya, COVID kemudian kita itu jalurnya online. Nah, pas online itu ya kita itu masuk kelas Zoom, cuman kasih tugas ya udah, dadah. Oh iya.
Ya wajar lah gak dapat ijazah. Ya, mungkin itulah. Cuman tetap kan yang biaya kan tiap semester lumayan. Iya, memang harusnya. Nah, setelah itu Akang lulus dengan tanpa ijazah. Ijazahnya tidak diakui gara-gara korban kampus. Iya. Nah, sekarang Akang nyari kerja. Ijazahnya SMA berarti. Iya, SMA. Kemarin sempet ada surat kelulusan, cuman udah terlanjur kadaluarsa. Nah, ada surat lulus SMA. Bukan kuliah. Oh, lulus surat lulus. Ada SKL-nya. Oh. Cuman udah nggak udah keluar salah. Udah agak kepake. Jadi sekarang nyari kerjaan bermodalkan SMK. Ijazah SMK. Iya. Terus yang sekarang akan lakukan berburu job fair. Iya, berburu job fair sama juga berburu loker. Iya, berburu loker. Iya. Udah berapa kali akan cari job fair dan ya keluar masuk belusukan ke sana? Hampir setahun ini lebih dari 50 lebih lah. Nah, 50 lebih dalam setahun. Emang job fair bisa sebanyak itu setahun 50? Ada beberapa tempat. Oh, di beberapa tempat. Bukan hanya satu tempat. Ada yang job fair di Bandung Raya kemarin yang Bandung, ada di Tasik juga ada berapa. Gak ada yang lolos? Gak ada sih. 50 itu gak ada? Gak ada. Ya ini benar-benar sarjana muda yang diceritakan sama Iwan Fals ini. Bawa surat lamaran. Tapi ini lebih buruk lagi karena gak punya ijazah kampus ya. Iya. Aduh, nah itu si job fair itu akan ada dibantu sama pemerintah atau apa? Kan pemerintah tuh punya program apa itu namanya teh? Apa ya? Iya, yang pelatihan. Vokasi. Ya itu, yang kayak gitu. Ikutan. Dilatih ikutan di mana itu dan berlatih apa itu di situ? Kemarin di Bandung Barat itu lebih ke dasar fotografi. Niatnya itu awalnya itu barista. Cuman barista itu gak lolos karena testing. Cuman yang kedua itu gak lolos karena ada kegiatan lain. Kan akan akuntansi atau sebelumnya SMK itu apa? SMK itu pertanian, pengolahan. Aduh, SMK pertanian. Masuk kampus akuntansi. Iya. Terus nyari job fair tadi nyari ini pelatihan fotografi. Gak nyambung ya? Emang gak nyambung. Gak nyambung. Berhasil di fotografi itu? Belum terlaksana sih. Cuman tahu dasarnya aja. Mungkin dipraktekkan di kehidupan sehari kayak bikin video, foto, kemudian diupload ke sosmed gitu sih. Itu? Iya. Itu pelatihan itu berapa hari? 5 hari. 5 hari? Dapat keterampilannya? Sedikit lah. Karena belum cukup. Karena untuk mencari kemampuan itu kan nggak cukup sampai 5 hari. Khususnya fotografi kan banyak. Ya, maksudnya kalau pelatihan itu kan memang bukan untuk apa ya? Ya harusnya 5 hari itu nggak mubazir gitu. Ada sih. Selain fotografi, apalagi kan tadi banyak tuh. Banyak. 50 biji tuh. Apalagi? Ada barista, pastry, sama pastry apa? Pastry itu pengolahan makanan, bikin roti. Oh, bikin roti. Iya, bikin kue. Sama satu lagi desain grafis. Desain grafis. Desain grafis. Ya berarti dalam setahun 50 tuh ya misah-misah 5 hari gitu. Itu 50 kan bukan pelatihannya tapi bukan pelatihannya. Kayak ngelamar cari pekerjaan lowongan gitu. Yang 50 itu. Kalau pelatihannya saya baru 3 kali. Kemarin yang terakhir fotografi. Gagal. Nggak gagal sih. Nggak gagal, tapi iya maksudnya bahasa Sundanya mah nggak teka dia gitu nya. Luntang-lantung. Ya benar kan ya? Benar. Jadi fotografinya akan baru sampai basicnya, terus dilepas. Itu program pemerintah? Iya, yang apa namanya? Pelatihan vokasi. Kayak pelatihan. Iya, pelatihan vokasi itu sih. Ya, semacam balai latihan kerja. Nah, balai latihan kerja. Kayak BLK, cuman ini lebih ke pemerintah yang... Iya, itu namanya apa gitu, Balai latihan vokasi. Ya, itulah, bagi pelatihan vokasi seperti itu. Pelatihan kerja lah ini, buat kerja. Nah, itu satu. Akang jadi tukang fotografi di sana dan nggak kesana nggak kesini. Ya, karena memang cuma latihan 5 hari. Terus apa lagi? Yang barista. Itu 3 minggu. Hah? 3 minggu. Kan beda-beda waktunya. Barista tuh cuma nuang-nuangin kopi doang kan? Cara mengoceknya gitu kan?
Atau gimana? Kalau orang awam sih itu, tapi kalau misalkan kita ikut ke sana itu banyak sih. Kayak pembelian kopinya, kayak nyeduhnya itu ada teknik-tekniknya sih. Piragi kopi atau cuman kopi atau apa teknik kopi itu gimana? Ada tekniknya itu cara untuk menyaring kopinya itu kan pakai alat. Nah, itu supaya kopinya kita kan ada kental-kentalnya juga, ada cara menghias kopinya supaya menarik gitu. Orang tuh suka mempersulit diri ya. Padahal mah ada di uyupnya juga nggak 5 menit. Tapi harus yang kayak gitu-gitu. Terus itu 3 minggu. 3 minggu. Dan punya akhirnya kemampuan untuk itu. Ada. Jadi kalau misalkan Akang ditawarin di kafe yang ada kopinya kayak gitu, Akang bisa nyeduhnya. Bisa. Tapi kenapa tuh nggak ke sana? Ya kan nggak ada keterima loh. Nah? Nggak keterima. Pernah masukin lowongan ke kafe, cuman nggak keterima. Mungkin karena banyaknya saingan juga kan. Soalnya sekarang itu yang diperlukan itu kan pengalaman. Kita mencari pekerjaan itu terkadang ownernya itu mencari yang berpengalaman sekian tahun. Kalau yang fresh graduate kan, kalau hanya modal untuk pelatihan kan belum ada pengalaman. Mungkin. Ini kan ada pertanyaan klasik ya. Saya mau ngelamar, tapi yang dibutuhkan adalah yang berpengalaman. Nah, ya gimana mau berpengalaman kalau yang awal-awal gak dimasukin. Iya, gak dimasukin. Jadi itu berarti yang udah muter-muter aja di situ, yang udah sedangkan Akang sampai sekarang masih lontang-lantung. Tapi sekarang bisa. Jadi kalau misalkan ada penonton yang punya kafe dan yang membutuhkan tempat buat membutuhkan orang yang bisa nyeduh cikopi. Iya, kayak ibu-ibu gitu ya, kopi saset di ini. Kopi saset gitu kan? Bukan, beda lagi. Ini lebih ke kopi mahal yang di kafe-kafe. Ya, tapi rasanya juga nggak beda jauh sih. Iya. Agak-agak jelimet, agak-agak tricky dan agak-agak butuh effort gitu. Ya ini mah dipersulit hungkul gitu, harga naik karena dipersulit gitu kan. Iya gitu. Yang lebih berkualitas. Nah terus kan itu barista dan sampai sekarang belum. Terus apalagi tadi fotografi, barista, pastry, pengolahan kue. Pengolahan berapa lama tuh? Itu 1 bulan sih. Nah? 1 bulan. 1 bulan berarti lebih panjang lagi. Lebih panjang. 5 hari, 3 minggu, ini 1 bulan. 1 bulan. Bikin kue. Bikin kue. Apa dipersulit juga itu? Gampang sih kalau menurut saya, soalnya kan udah ada basicnya. Basic dari SMK. Iya, kenapa bisa sampai sampai seminggu gitu, sebulan gitu? Mungkin sesuai dengan program pemerintahnya segitu. Maksudnya sesuai program? Sesuai program pemerintah dikasih jarak waktu untuk pelatihan ini sekian hari, pelatihan ini sekian minggu, pelatihan ini sekian bulan. Tapi kan yang di pelatihannya nggak banyak kan keterampilan yang bisa dilatih mungkin di sana. Untuk mengasah supaya lebih mantap, mungkin untuk pengetahuan dalam cara pembuatannya. Berapa persentase Akang latihan dan persentase Akang dapat teori? Untuk fotografi itu teorinya hanya 40, praktek kebanyakan praktek. Kebanyakan praktek. 60% berarti fotoin orang. Iya. Kalau barista 50-50 lah. Jadi teori praktek itu sama. Kopi ini berasal dari Arab gitu ya. Iya. Kayak cara penyajiannya gimana, cara bikin penyaringannya gimana, teori dulu baru praktek. Kalau pasti kebanyakan praktek. Nah, kalau ini kebanyakan praktek. Bikin kue terus. Bikin kue. Kue buaya. Iya, soalnya kan kalau banyakan teori kan nggak dipraktikkan cukup sulit sih. Kalau bikin kue gitu. Kalau teman-teman Akang yang suka berburu job fair lagi ada? Banyak. Itu emang spesialis nyari job fair kayak gitu. Lebih ke nyari kegiatan mungkin. Karena gabut. Daripada pengangguran nggak ada kegiatan, jadi pejabat kan pengangguran Jawa Barat. Ya lebih baik mencari pekerjaan luang waktu daripada kemarin ada yang udah menikah kan nggak ada kerjaan, berburu job fair itu supaya apa? Tidak diketawain mertua. Enggak, jadi kan gini nih, esensinya tuh substansi nyari kerjaan tuh biar dapat kerja. Iya. Tapi ini mah nyari kerja dengan cara nyari job fair. Nyari kerja dengan cara nyari kerja gitu. Iya. Nyari kerjanya adalah kerjaannya adalah nyari kerja. Nyari kerja, iya. Agak pusing ya nyari. Agak pusing. Itu banyak di Tasik. Banyak. Bukan di Tasik doang sih. Ada teman saya juga kemarin yang dari Ciwidey, dari Padalarang, malahan dari Purwakarta. Kalau misalkan dalam sebuah job fair, Akang kan sudah pengalaman 50 kali dalam setahun ya. Iya bener kan? Iya.
Dan 50-50-nya gagal semuanya kan? Gagal. Luar biasa, 50 kali gagal dan masih aja ngejar-ngejar job fair. Mungkin ada yang lebih dari saya. Ada yang lebih? Ada, mungkin ya, mungkin. Enggak, maksud saya tuh itu dalam setiap satu job fair itu perbandingannya kemungkinan berhasilnya itu berapa tembusnya tuh? Kurang. Misalkan dari 10.000 pelamar, ada nggak sih 10.000 pelamar sekali job fair? Ada ya? Adalah kalau PT besar mah pasti. Ada. Berapa yang diterima? Mungkin gak banyak sih, mungkin 30%. 30%. 30%. Iya, berarti 30%. Jadi Akang tuh selama 50 ini setahun ini bagian yang 70% terus Iya, gitu ya? ya. Susah. Karena data misalkan Pak, tambahan ada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Anak Mall. Saat itu ada salah satu lembaga yang mengadakan job fair. Dari beberapa stand itu ada beberapa pekerjaan lah gitu ya, perusahaan. Dan itu antusias masyarakat yang datang itu sampai di angka 5.000 lebih. 5.000. Sedangkan lowongan itu nggak nyampe 200. Nah, jadi dari 200 lowongan pekerjaan yang datangnya 5.000. Sepengangguran itukah warga kita? Maksud saya kan, Akang tadi kenal banyak orang Tasik, orang Ciwidey, orang apa. Iya. Kenapa tidak misalkan berpikir soal wirausaha atau kan kalau di kampung masih banyak tanah luas gitu. Iya. Misalkan si tanah luas itu sawah diubah jadi tempat pariwisata misalkan. Buat apa? Kenapa nggak kepikiran itu gitu? Gak kepikiran sih ada. Cuman kan yang namanya wisata itu kan harus ada konsumen yang datang. Ya enggak, maksudnya ini mah hanya permisalan gitu. Di Garut juga ada tempat terpencil tapi ada sumber mata air panasnya. Orang-orang Bandung ikut cemplung di sana gitu ya. Ya kan kalau misalkan tempat wisata malah justru diburu karena perjalanannya juga udah sebuah wisata. Gitu. Iya, iya. Cuman maksud saya bukan itu. Maksudnya bukan hanya orientasi pada wisata. Maksud saya daripada nyari kerja ke job fair gitu. Dan itu berburu dengan kemungkinan yang sangat kecil dan itu bikin pelatihan ini itunya juga riweuh gitu. Kenapa tidak berpikir bahwa saya mau wirausaha aja gitu atau saya jadi YouTuber aja gitu? Kalau berpikir untuk jadi wirausaha ada. Kebetulan kan orang tua saya dulu bisnis apa? Sale. Oh, Sale dari pisang. tahu, ya, Ya, pisang. Itu kan ada keluarga, ada ayah. Cuman berhenti dulu itu karena mungkin pengen kerja katanya, jadi tukang bangunan sampai sekarang. Nah, bisnis sale sudah dapat keuntungan, Iya, mundur mendingan jadi kuli bangunan. iya, Itu saya tidak tahu itu mindsetnya gimana. Tapi kalau Akang terus gimana? ya rencana sih ada, cuman sekarang kan lebih mencari pengalaman dulu sama relasi aja sih sekarang. Cari pengalaman. Iya, sama Kang, modalnya juga belum ada. Nanti untuk kedepannya, untuk planningnya ada, udah ada planning. Apakah planningnya? Bikin usaha, nurusin orang tua. Jadi kan ada apa resep turun temurun gitu dari orang tua. Iya, warisan turun temurun. Nanti kan kenapa saya dulu itu ada apa? Kenapa SMK jurusan pertanian? Kenapa kuliah itu ngambil komputer akuntansi? Itu supaya masuk ke dalam bisnisnya. Oh gitu. Kita punya bisnis dari pertanian, pengolahan bikin sale. Nah, kemudian tata caranya kita pengolahannya ada gitu. Untuk administrasinya terstruktur. Kalau dulu kan orang tua hanya sekadar untung rugi. Iya. Nah, kalau sekarang ada perbandingan modalnya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, itu kalau Akang sudah terpelajar dengan itu, kenapa masih berburu job fair? Kan? modal. Hah? Modal, Pak. Iya, kalau misalkan nyarinya modal, kan Iya. job fair juga bolak-balik ke Bandung, itu harus ngekos di Bandung, apa segala rupa malah ngabisin duit, bukannya nambah modal gitu. Iya, mungkin belum matang aja sih. Belum Kan matang. salehnya belum matang. Belum matang niatnya juga. Niat usahanya juga. Jadi pengen secara matang dulu persiapannya gitu. Ini mewakili kalangan muda di Indonesia yang sudah dapat detail, yang sudah dapat ijazah, walaupun SMK atau misalkan universitas, tapi pas sudah masuk ke lapangan, saya ngapain gitu? Karena orang Sunda itu banyak takutnya. Iya, orang Sunda banyak takutnya. Iya, benar. Ketika ke Bandung juga takut. Kan? Iya, takut ketika kita sudah ada planning usaha, punya modal pas-pasan, kita mau masukin semua, kalau usahanya itu gagal, kita angkat tangan. Harus belajar bisnis sama yang sipit-sipit. Nah, itu betul. Iya, tapi maksudnya kalau kita sekarang lagi mau nyari pengalaman gitu kan. Nah, si nyari pengalaman itu kan berarti berhubungan dengan ngurusin sale gitu. Iya.
Kenapa malah nyari kerjaan kesini berburu pengalamannya gitu kan, jadi makin gak nyambung gitu. Iya sih. Baru Iya sih. pikiran Kapan sekarang. Kang mau nerusin bikin sale itu? Nanti setelah berkeluarga sih. Ya kapan berkeluarga? Insya Allah tahun depan. Kenapa harus nunggu setelah berkeluarga? Karena biar ada yang bantu kan dari suami istri penyemangat. Penyemangat. Enggak Kang, jadi di mana-mana tuh bisnis dulu atau berpenghasilan dulu sebelum berkeluarga untuk laki-laki mah. Masyarakat kita gitu ya. Masyarakat kita tuh dibebankan pada laki-laki, punya bisnis dulu baru diterima mertua. Kalau nggak punya penghasilan, masa berkeluarga dulu baru punya penghasilan? Berarti wah kamu memanfaatkan anak saya untuk bekerja kan gitu. Untuk mertua tuh bakal dimusuhan. Iya. Bisa jadi. Bukan ungkit. Bisa jadi. Cuman lebih ke prinsip mungkin ya. Apa struktur, apa punya target kehidupan masing-masing. Oh iya, target Akang berarti nikah dulu baru memiliki usaha. Baru supaya gini, kalau sekarang kan masih muda, pengen menghabiskan masa muda aja bebas. Pengen menghabiskan waktu muda. Ya kalau menghabiskan waktu muda tuh dengan foya-foya kan. Jadi cara foya-foya tuh dengan kaya duluan kan. Bukan dengan bekerja. Bukan dengan. Jadi gini nih, kalau mau menghabiskan waktu muda, si waktu muda tuh harus foya-foya. Dan gimana caranya? Ya harus kaya dulu. Kalau misalkan sudah kaya, berarti kita bisa melakukan banyak hal gitu kan. Mau ibadah bisa, mau foya-foya bisa, itu mah terserah. Tapi kaya dulu gitu kan. Rek umroh, rek haji, rek sedekah, rek kasih wakaf ke masjid segala rupa juga kan harus kaya dulu. Kaya dulu. Mau poya-poya juga boleh, tapi kaya dulu, baru muda itu bisa dihabiskan. Kalau misalkan pas muda menghabiskan masa mudanya adalah dengan cari kerja, asa bingung kan? Kerja tuh. Kerja. Tapi ya sudahlah, sekali lagi ini juga bagaimanapun dia ini tuh mewakili banyak sekali orang-orang di Indonesia yang lulus kerja. Lulus sekolah, lulus kuliah. Terus dia tuh luntang-lantung. Bahkan di tim sini juga ada yang kayak gitu. Udah lulus kuliah tuh bingung saya ngapain ya. Akhirnya mah itu jadi tim kameramen gitu. Iya. Yang kayak gitu. Ya, tapi berarti ada pendidikan yang lebih penting. Ya, pendidikan itu adalah bagaimana caranya untuk menciptakan relevansi antara antara apa yang kita geluti sebagai pelajar dan apa yang harus kita lakukan nanti setelah belajar itu. Karena ada fakta yang sangat unik di Indonesia tuh, 80% lulusan universitas kerja di tempat yang tidak sesuai dengan jurusannya. Menunjukkan apa? Akang yang barusan ini, satu di antara 80% orang di Indonesia yang tidak bisa menemukan relevansi pendidikan. Jadi pendidikan di sini tuh pas di dunia nyata tuh gak nyambung gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah PR buat Menteri Pendidikan, PR buat pemerintah kita. Dan sekalian juga ini adalah yang paling penting PR buat kita sendiri karena kitalah yang alami. Kalau kitanya balangsak ya habis sudah. Oke, semoga tidak bisa disebut inspirasi ini mah. Oke, walaupun tidak ada inspirasi, walaupun kita susah harus ngubuk-ngubuk nyari hikmahnya, tapi setidaknya obrolan ini bisa membuka mata kita bahwa memang masih banyak masalah, khususnya pada generasi muda kita yang kebingungan setelah dia menempuh jalur pendidikan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Kang ya. Siap. Dan kalau kita ketemu lagi semoga Akang sudah sukses. Amin. Mudah-mudahan. Siap. Rumahnya gede. Amin. Istrinya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.